Halo, saya ngisi bentar ya. Ya, ngisi bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati segenap keluarga Yayasan Nurul Hidayah, yang saya hormati segenap tenaga pendidik SMK Nurul Hidayah, dan yang saya banggakan santriwan, santriwati, siswi SMK Nurul Hidayah. Alhamdulillah, insyaallah pertemuan kali ini kita melanjutkan hadis yang ke-15. Al-haditsu khamisah asyarah, hadis yang ke-19. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka katakanlah khairan, kebaikan, aw liyasmut, atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, falyukrim jarahu, maka hormatilah jarahu, tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hormatilah dhaifahu, tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang akan kita pelajari kali ini, hadis ke-15, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Untuk mengingat sebagaimana yang sudah saya sampaikan, nama asli dari Abi Hurairah sebelum masuk Islam adalah Abdus Syams. Kemudian masuk Islam berubah menjadi Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi al-Yamani. Dikatakan Hurairah diambil dari kalimat hirrun yang artinya kucing. Hurairah tabiatnya yang selalu mengikuti majikannya kemana-mana. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Di sini Abi Hurairah mengambil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir,
barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang dimaksud iman, pengertian iman adalah at-tasdiqu bil qalbi, ya, at-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. At-tasdiqu bil qalbi, tasdiq, yakin, meyakini dengan hati, wa iqrar bil lisan, dan diucapkan dengan lisan, wa amalun bil jawarih, dan dikerjakan dengan anggota badan, diikuti oleh pekerjaan-pekerjaan yang menunjukkan kepada iman. Contoh iqrar bil lisan, harus diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukti iqrar bil lisan, menunjukkan. Wa amalun bil arkan, wa amalun bil jawarih, ada yang mengatakan demikian, dikerjakan dengan anggota badan. Anggota badan yang mana? Yang mana saja. Dikerjakan oleh anggota badan kaki. Kaki kita harus berjalan kepada kebaikan lillah. Orang sholat semuanya gerak dari kaki, tangan, kepala, lisan pun mengatakan takbir Allahu Akbar. Hati pun mengucapkan nawaitu. Semuanya amalun bil jawarih. Hati yang awalnya sudah tasdik, mempercayai keiman, ketika itu karena hati kita juga masuk kepada jawarih, anggota badan, ketika itu juga ikut bekerja apa? Mengucapkan niat salat, mengucapkan niat wudu. Semua lisan mengucapkan bacaan-bacaan salat. Amalun bil jawarih, di situ baru terbukti keimanan kita. Hadis ini secara tidak langsung mengacu kepada yang nomor 2 dan nomor 3. Khususnya yang nomor 3, amalun bil arkan atau amalun bil jawarih. Apa? Falyakul khairan, katakanlah kebaikan. Semua yang baik katakan. Sampaikan kepada teman, sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada keluarga. Semua yang baik, falyakul khairan, katakanlah sesuatu yang baik. Contoh, kita tidak ada kerjaan, libur, di hari libur, apa yang harus kita kerjakan? Falyakul khairan. Apa falyakul khairan? Baca Al-Quran. Saya lihat tadi sebagian siswi sambil menunggu waktu sholat duha sambil baca Al-Quran. Falyakul. Ketika ditanya sama guru, ketika ditanya sama orang tua, yang dikatakan adalah hal-hal yang baik. Dipanggil sama orang tua, Dini, njih bu, dalem, iya bu, engki bu. Jangan sampai kita dipanggil oleh orang tua, Dini, aduh, apa boleh lah. Iya kan? Opo mana sih? Jangan sampai. Falyakul khairan, katakan kebaikan. Semua. Jangan sampai kita itu ketika dalam lepas kontrol, paling sering kita lepas kontrol sesuatu yang jatuh, tiba-tiba kita refleks. Mulut kita refleks, lisan kita refleks. HP jatuh, refleks, astagfirullahaladzim. Ketika ada petir, refleks. Ada yang mengatakan subhanallah, astagfirullah, refleks. Tapi kenyataannya di kehidupan masyarakat kita refleks juga ada, tapi yang dikatakan adalah hal-hal yang kotor.
Kalau tidak kotor, sesuatu yang tidak berguna. HP jatuh, aduh mati. Apanya yang mati? Tidak ada. Iya kan? Sering. Lebih-lebih biasanya bagi orang-orang perempuan yang latah. Latah itu sering ketika refleks mengucapkan hal-hal yang kurang baik. Lah, kita tahu dan kita sadar itu tidak baik, tapi kenapa kok masih mengatakan, oh refleks Ustaz, refleks yang dilakukan itu karena suatu kebiasaan. Refleks yang digunakan karena kebiasaan. Seandainya tidak terbiasa mengatakan hal-hal yang jorok, maka itu tidak akan ada refleks jorok. Kita biasakan mengucapkan astagfirullah, subhanallah. Ketika kita melihat sesuatu yang indah, anjir, refleks. Iya kan? Ada kadang-kadang anjay. Ini bahasa apa? Artinya apa? Ikut artis Ustaz. Jangan ikut artis. Panutan kalian, panutan kita itu Rasulullah. Ikut artis. Artis itu tidak kenal sama kita, tidak bakal ngasih syafaat, tidak bakal ngasih pertolongan. Justru kalau kita semakin ikut artis, justru artisnya yang ngasil. Kenapa? Konten-kontennya dilihat oleh kita, Instagramnya dilihat, YouTube-nya kita lihat. Semakin sering kita melihat YouTube mereka, semakin banyak uang yang mereka hasilkan dari YouTube. Kita justru ngeluarin uang. Kita ngeluarkan uang buat beli data. Bu minta anjay, apa? Sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Trending, hubungan, leslar. Terus manfaatnya buat kita apa? Live pernikahan Atta Halilintar. Lah terus manfaatnya buat saya apa? Mau nikah ya, tidak mau nikah ya, terserah mereka. Tapi kita heboh, seakan-akan kita dibuat heboh untuk melihat video, mengeluarkan data. Semakin kita lihat, semakin banyak uang yang mereka dapatkan. Kita semakin banyak mengeluarkan data. Kita tidak dapat manfaat, mereka dapat hasil. Iya kan? Televisi, acara-acara tidak jelas, banyak gosip yang kita lihat, membicarakan keburukan orang lain. Ini cerai sama ini, kita dibicarakan dalam televisi, kita tonton. Gosip, bulan Ramadan masih mau nonton gosip. Artis ini pisah ranjang misalkan dengan suaminya, nah terus masalah buat saya. Tidak ada apa-apa kan, ya sudah biarin, tidak usah tonton. Makanya sampai sekarang rumah saya tidak ada TV, tidak ada. Loh, sampai Anda lihat TV Ustaz, katanya suka film, katanya suka sepak bola. Saya lihat streaming pakai laptop, wis bola. Ada di bola tuh ada fitnah, ada gosip. Saya lihat misalkan ceramahnya Ustadz Adi Hidayat dari HP, tidak dari TV. Saya lihat ceramahnya Zainuddin MZ, saya lihat selawatan. Loh, bayar data Ustadz, wifi saya bayar. Yang saya lihat apa? Ustadz Adi Hidayat ceramah, alhamdulillah dapat ilmu. Yang saya lihat apa? Selawatan, alhamdulillah membuat saya semangat lagi berselawat. Yang saya lihat apa? Habib Syekh. Nah iya, coba yang di rumah.
beli pakai data. Yang dilihat apa? Coba kalian fungsikan kebiasaan kita, terutama pada bulan Ramadan ini masih ada 15 hari ke hari raya. Masih ada 15 hari, makanya gunakan sepenuh-penuhnya falyakul khairan. Kita fungsikan keimanan kita, al-iqraru bil lisan wa amalun bil arkan ini kepada hal-hal kebaikan. Kita iman sama Allah, iya. Amalun bil jawarih, iya. Kadang-kadang dicampur. Iya kan? Nah, jangan sampai kalau perlu tayangan gosip tuh lewat. Ini tidak ada manfaatnya buat saya ini. Udah. Bahkan kalau saya kumpul sama teman saya cerita artis ini, nah itu siapa? Lu di filmnya itu Zen, enggak tahu Zen. Nah, enggak nonton TV saya. Iya, enggak nonton TV. Ini film ini gini, enggak tahu. Bahkan dulu yang ngetren itu joda itu, semuanya bicara joda. Saya tidak tahu. Bahkan saya pancing orang-orang yang cerita. Lihat terus gimana ceritanya? Ya terus tak pancing. Ya terus. Baru setelah saya pancing, saya nanya, itu orang Hindu. Oh iya. Rasulullah itu lahir hari apa? Tak tanyain. Dia tahu. Sama film kisahnya joda hafal. Lahirnya Rasulullah loh yang bakal ngasih syafaat, dah hafal. Sampai sama lagu-lagu kita hafal, Peter Pan, Pak Noah, terus lagu apa lagi itu? Raisa, Dewa 19, terus apa lagi? Padi. Enggak tahu itu masih ada apa enggak. Itu yang saya tahu itu band-band atau penyanyi-penyanyi zaman dulu. Kalau sekarang enggak ada yang kenal ya. Suka Ustadz musik, suka. Apa kesukaannya? Tuan Fales. Oh kangen band? Enggak. Liriknya enggak bermutu buat saya. Noah enggak bermutu. Kalau Iwan Fals bermutu buat saya. Contoh Iwan Fals ketika membawakan lagu Ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh. Saya kalau dengar lagu itu, saya ingat ibu saya sendiri ketika walaupun dia ada jalan tapi kerja demi anak. Merinding. Itu mengingatkan saya kepada orang tua saya. Kangen band Ustaz, mungkin ingat istri pacar. Ngapain ingat? Sudah kumpul tiap hari sama istri. Nggak perlu lagunya kangen band. Tinggal buka HP, wallpaper kadang istri. Tinggal buka HP galeri istri. Tinggal buka WA, foto profil WA keluarga. Lah ngapain dia nyimpen? Kecuali nyimpen lagu sholawatan. Supaya kita terbiasa, lisan kita terbiasa mengucapkan, melantunkan ayat-ayat Al-Quran, melantunkan zikir-zikir, melantunkan sholawatan. Makanya yang punya HP rekomendasi install aplikasi Al-Quran. Sampean tidak mungkin ngerti atau sampean mungkin kaget. Saya pertama kali ke Kairo, nyampe di Mesir, naik bis, semua orang tuh bergelantungan. Bagi yang tidak dapat kursi bergelantungan, tangan kiri tangan kanan pegang Al-Quran, ngaji.
Yang duduk di kursi pun ngaji. Semua bis tuh ngaji orang itu. Ada tak ngaji paling baca mukoror atau buku pelajaran sekolah. Coba sampean lihat naik bis ini, pegang HP yang dibaca apa? WA. Yang dibaca apa? Facebook. Kebiasaan. Karena saya lihat semuanya orang begitu. Pegang HP yang dibuka Al-Quran, pegang HP yang dibuka adalah kitab. Pegang Al-Quran, pegang kitab. Semua orang Mesir. Akhirnya saya ke bawah. Saya baca juga. Kebiasaan naik bis, naik angkot. Kebiasaan orang Mesir masuk assalamualaikum. Ke angkot assalamualaikum. Kita boro-boro ke angkot. Kadang masuk rumah ini pulang ntar lagi jerat, langsung taruh tas dan ngucapin salam. Ayo yang ngucapin salam angkat tangan, masuk rumah. Bahkan anak saya Firza itu kalau pulang sekolah rutin. Kalau selain pulang sekolah enggak. Kalau pulang sekolah pasti assalamualaikum. Ikum sama saya kalau ada di rumah. Atau saya pulang dari SMK, assalamualaikum pasti. Pulang dari ngisi ini, masuk ke rumah, assalamualaikum. Saya biasakan ketika saya melakukan kebaikan, mengajar, ngisi dan kitab, masuk ke rumah pulang, saya biasakan mengucapkan salam. Pernah saya lupa, ditegur sama anak saya, loh baba, kok tidak bilang assalamualaikum? Oh iya, saya itu disuruh keluar lagi baru buka pintu lagi dari awal, replay, baru assalamualaikum. Oh iya, walaupun itu yang negur anak saya tetap saya ikuti. Apa? Kebaikan. Falyakul khairan. Saya katakan kebaikan mengucapkan salam. Dan kebiasaan sampai saya ikuti. Bahkan pertama kali saya pulang ke Indonesia, saya berdua sama istri saya akad, masih belum resmi, hanya akad. Saya akad, kemudian saya masuk ke angkot. Kalau di Mesir namanya tramko. Saya ke angkot, ngantar istri kembali ke pondok. Saya masuk angkot itu di Mesan, langsung ya, assalamualaikum. Semuanya kaget. Bukannya jawab tapi kaget. Semua mata itu melihat pada saya, mengucapkan salam. Coba lihat, orang mengucap salam menjadi suatu hal yang aneh. Saya naik angkot dari Maisan mau ke Bondowoso, ngucapin salam, semua orang lihat, bukannya jawab, lihat. Kayak yang kaget, loh, kok bisa ngucapin salam menjadi suatu hal yang aneh. Kalau di Mesir itu biasa, assalamualaikum, waalaikumsalam, jawab serentak dalam angkot. Lah ini assalamualaikum, tidak ada yang jawab satu pun, malah kaget. Nah, makanya coba kita biasakan diri kita selama bulan Ramadan ini, ketemu sama teman, assalamualaikum. Kadang kalau sampean lewat depan rumah saudara, depan rumah tetangga, assalamualaikum, lewat sudah, assalamualaikum, lewat. Ataupun ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum, falyakul khairan. Bertemu pun, ngobrol pun, falyakul khairan, katakan kebaikan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kabar ente gimana? Alhamdulillah khair. Sudah. Yang diomongkan kebaikan, gimana sekolah ini, gimana pelajaran ini. Ingat, jangan ngegosip. Awalnya assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab. Habis itu ngegosip, sudah tahu enggak kabar terakhir Leslar? Apa?
Sudah tahu kabar terakhir si ini, itu katanya tengkar itu sama istrinya. Lah, awalnya falyakul khairon, kemudian diikuti oleh keburukan, sudah enggak jelas. Makanya dalam hadis falyakul khairon aw liyasmut, jangan campur. Kalau kita tidak bisa melanjutkan perkataan kita dalam kebaikan, liyasmut, diam. Liyasmut, diam. Paling sering kadang kita kumpul sama teman, tidak ada yang mau dibicarakan, tiba-tiba bicara orang lain. Falyakul khairan au liyasmut, atau diam. Katakan kebaikan. Sudah mentok tidak ada yang mau dikatakan, garing, diam wis. Karena perintah hadisnya ini, dan ini solusi. Falyakul khairan au liyasmut, diam. Kadang ada kita so akrab, ternyata ketika diomongin malah membawa sial, malah membawa petaka. Aduh, tahu gitu udah ngomong saya. Ternyata saya ngomong malah nyinggung perasaannya, ya kan? Ternyata saya ngomong salah, tak kirain itu benar, ternyata itu salah. Tak kirain saya sudah ngomong ini enak, ternyata malah bikin hancur rumah tangga orang. Contoh, ini biasanya terjadi pada seorang istri yang pecemburu atau suami yang pecemburu. Sering terjadi. Saya cerita, misalkan cerita sama Suprapto. Prapto punya istri, saya punya istri. Tidak ada yang mau diceritakan, tiba-tiba cerita orang lain. Apa? Misalkan cerita Rofiko. Ternyata istrinya Prapto datang, istri saya datang. Loh, padahal yang saya ceritakan bukan masalah apa, masalah pekerjaan, masalah ini. Kenapa? Karena menyebutkan wanita lain langsung cemburu. Si Prapto tengkar dengan istrinya, saya tengkar dengan istri. Nah ini. Awalnya apa? Garing, tidak ada yang mau diceritakan. Ceritanya ke sana kemari, tidak ada yang mau diceritakan. Akhirnya cerita orang lain. Ketika cerita orang lain malah bikin tengkar. Iya kan? Cerita orang lain malah bikin tengkar. Makanya falyakul khairan, tidak bisa. Au liyasmut, cukup diam. Nah, kalau sudah diam, sudah tidak akan menimbulkan kepada keburukan. Nah, ini hadis yang bagian hadis yang pertama. Bagian hadis yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, falyukrim jarahu, maka hormatilah jarahu, tetangga. Kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk menghormati kepada tetangga, menghargai kepada tetangga, memahami tetangga? Kenapa? Karena tetangga itu bukan siapa-siapa kita. Tapi ketika ada permasalahan, yang membantu kita adalah tetangga kita. Contoh pernikahan yang sering terjadi di Indonesia khususnya, ketika ada pernikahan semua bikin kue, bikin ini untuk menjamu para tamu. Pertanyaannya, yang bantu itu apakah semuanya saudara? Tetangga. Oh iya Ustaz, saudara sama muslim, itu sudah diceritain. Sesama muslim memang saudara. Nasab, secara nasab, oh enggak Ustaz, tetangga ikut. Ketika ada sesuatu permasalahan, yang bantu siapa? Tetangga. Bahkan tidak jarang tetangga itu membantu kita dalam hal-hal yang tidak kita ketahui. Misalkan apa? Rumah kita sepi, nggak ada orang, kita keluar atau kemana, ada kegiatan, sepi.
maling, pencuri ancang-ancang untuk membobol rumah kita. Ternyata apa? Tetangga sebelah rame, tetangga sebelah ada di luar, maka pencurian batal. Atau tetangga kita ikut menjaga rumah kita banyak, falyukrim jarahu, maka hormatilah tetangga. Bagaimana cara menghormati tetangga? Yang saya katakan tadi, falyakul khairan aw liyasmut, kembali kepada hadis yang bagian pertama. Katakan kepada tetangga sesuatu yang baik. Tidak bisa mengatakan yang baik aw liyasmut, diam. Tidak bisa mengatakan yang baik maka diam. Maka itu sudah bagus kepada tetangga kita. Teringat kepada Rasulullah dengan tetangganya apa perintah? Kalau bikin kuah, bikin sayuran, bikin masakan apa? Perbanyak kuahnya. Kalau kita tidak bisa memperbanyak sayurannya, sudah mentok, itulah bagian kita. Kuahnya perbanyak. Apa? Bagi sama tetangga. Alhamdulillah punya rezeki. Bagi. Bukan masalah itu, bukan masalah barangnya yang berharga, tapi ingatnya, oh dia masih ingat dengan saya, oh dia masih perhatian dengan saya. Itu yang menjadi tolak ukur kita. Coba, tidak usah ke tetangga. Ini sudah berteman, ini teman, semuanya teman. Sudah janji mau kemana, mau belajar kemana, atau janji mau ziarah ke Wali Songo, mau kemana. Tiba-tiba ada satu teman tidak hadir, satu teman tidak hadir. Terus kalian tidak peduli, sudah berangkat yang hadir. Kira-kira teman yang ditinggal kesel apa enggak? Kesel, kecewa. Tapi ketika teman yang ketinggalan ini kita panggil, kita samperin ke rumahnya, ayo. Oh ternyata ketiduran, ayo bangun. Oh terima kasih kamu sudah membangunkan saya. Coba kita berpikir ke sana. Jangan melihat kepada cuman dekat bangunin, tidak, kepeduliannya. Sampean misalkan punya saudara, tetangga, atau kalian lagi kesusahan, mau ke Bondowoso tidak ada kendaraan, tiba-tiba tetangganya ngomong, pakai motor saya. Ketika kita diberi pinjaman, coba kita pikirkan, ketika dia menyodorkan pinjaman kepada kita, berarti apa? Dia sudah peduli kepada kita. Dia juga ikut memikirkan kita. Lihat coba itu. Atau apalagi memberi ketenangan. Apalagi memberi ketenangan. Teringat kisahnya. Sebagian ini mengatakan kisah dari Imam Hasan Al-Basri. Ada yang mengatakan ini kisahnya seorang sufi, bahwasanya Imam Hasan Al-Basri itu hidup di rumah susun. Hidup di rumah susun. Di atas rumah beliau itu adalah rumahnya orang Nasrani, orang Kristen. Beliau orang Islam. Di atas rumahnya orang Kristen. Suatu waktu pas atap rumahnya itu bocor, sedangkan di atasnya adalah rumahnya orang Kristen, orang Nasrani. Tiba-tiba meneteskan air. Ketika dilihat itu berasal dari kamar mandi. Tentunya air yang berasal dari kamar mandi najis. Entah itu dari salurannya, saluran toiletnya atau saluran kamar mandinya, entah tidak tahu. Tentunya sama-sama najis. Saluran toilet najis, kotoran kita najis. Saluran kamar mandi najis, tentunya orang di kamar sama-sama najis. Itu penetes.
ke rumah bawah, rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Menetes sama beliau, ditaruh ember. Ditaruh ember, menetes, tes, dibiarin sama beliau. Yang penting sudah dikasih ember. Ketika air itu penuh, beliau buang. Menetes 1 hari, 2 hari, 3 hari penuh dibuang. Taruh lagi ember terus. Sampai beliau tidak peduli, sudah menjadi rutinitas dan kebiasaan. Dan beliau tidak pernah bilang kepada orang Nasrani, lihat bocor punya sampean, tampil. Tidak. Imam Hasan Al-Basri diam. Kenapa? Takut mengganggu ketenangan tetangganya. Padahal tetangganya non muslim. Tapi dibiarin oleh Imam Hasan Al-Basri. Dibiarin. Lama Imam Hasan Al-Basri sakit. Ketika sakit, datang orang Nasrani ini, datang menjenguk. Wah, Imam Hasan katanya sakit. Iya, sakit apa? Nih, oh semoga cepat sembuh. Oh, iya. Lama ngobrol, tiba-tiba kok ada yang bunyi air. Mungkin kamar mandinya sampean. Oh enggak, biar. Dilihat, loh, kok ini yang bocor? Dari mana? Oh ini dari kamar saya, dari rumah saya atas. Iya, biarin sudah. Ya Allah Imam Hasan, sejak kapan ini bocor? Sudah, biarin. Beliau tidak mau ngomong sejak kapan itu bocor, dan itu sudah menjadi kebiasaan beliau untuk menadahi air yang bocor tersebut. Sudah menjadi rutinitas. Sudah, saya minta sampean jujur. Sejak kapan ini bocor wahai Imam? Itu bocor sekitar 20 tahun yang lalu sudah. Kaget orang Nasrani ini, kaget. Berarti sampean selama 20 tahun menadahi air kotor ini dari kamar mandi saya. Ya sudah. Kenapa sampean melakukan ini? Karena dari Rasul saya, karena dari Nabi saya memerintahkan kepada umatnya untuk menghormati tetangga dan jangan mengganggu ketenangan tetangga. Kaget orang Nasrani itu, kaget. Dan ketika itu juga orang Nasrani masuk Islam. Butuh waktu 20 tahun untuk bersabar. Pertanyaannya, kita punya rumah berdampingan dengan tetangga atau dengan saudara lah, nggak usah tetangga, saudara, adik, kakak. Tiba-tiba punya asap atau apa milik saudara lah, mengganggu kepada saudaranya, pasti bilang, tuh punya kamu, apa asapnya masuk ke rumah, kan kita perbaikin. Atau air, punya kamu, airnya ganggu ke rumah saya, perbaikin. Imam Hasan Al-Basri tidak. Diam. Dia jalani sebagai rutinitas dan enjoy, tidak merasa terganggu. Kenapa? Mengingat perintah dari Rasulullah, fal yukrim jarahu, hormati tetangga. Tidak cuma kisah dari Imam Hasan Al-Basri, kisah dari Abu Hanifah juga demikian. Imam Abu Hanifah ketika mengajar muridnya, beliau punya tetangga sama orang Nasrani. Tetangga beliau selalu membunyikan tiang, teng, selalu bikin. Kadang pintu yang dipukul, kadang tiang yang dipukul sehingga mengeluarkan suara gaduh, dipukul sambil melantunkan syair bahwasanya dirinya tidak dihargai oleh siapapun, sambil ngomong semaunya. Setiap beliau ngaji atau mengajar kepada muridnya, Imam Abu Hanifah ini, tetangganya ini selalu berisik, bunyiin pintu, bunyiin tiang, bunyiin apalah sambil berisik.
Sampai muridnya Imam Abu Hanifah merasa terganggu, tapi beliau tidak. Imam Abu Hanifah tidak merasa terganggu. Terus setahun, bukan hanya sebulan, setahun, 2 tahun, terus dilakukan. Tiba-tiba lama-lama hilang, suara kebiasaan itu tidak ada. Kaget, Abu Hanifah kaget, loh mana? Suara ini kok tidak ada sudah? Suara ini kok sudah tidak ada? Kemudian nanya kepada muridnya, apakah kalian memperhatikan bahwa suara ini sudah tidak ada? Iya wahai Imam. Kemana suara ini sudah? Suara dari tetangga saya ini kok tidak ada sudah? Kemana? Alhamdulillah wahai Imam, dia sudah masuk penjara, sudah ditangkap oleh polisi kemarin. Kaget. Abu Hanifah kaget. Ngaji itu malam. Malam itu juga Abu Hanifah keluar dari rumah menuju ke khalifah. Gerbang khalifah sudah ditutup, gerbang kerajaan sudah ditutup. Digedor sama Imam Abu Hanifah, tolong buka pintu. Kenapa? Buka. Siapa di luar? Saya, Abu Hanifah. Tidak percaya, coba buka. Ternyata, oh ya wahai Imam, tunduk. Penjaga gerbang khalifah tunduk. Oh ya Imam, apakah khalifah sudah ada? Khalifah baru saja masuk ke kamar istrinya, mungkin beliau istirahat. Saya mau bertemu dengan khalifah. Loh, sekarang? Iya. Kenapa tidak besok? Sekarang. Imam Abu Hanifah seperti itu, sekarang. Akhirnya diantar ke kamar khalifah. Assalamualaikum wahai khalifah. Siapa di luar? Saya, penjaga. Apa malam-malam? Imam Abu Hanifah pengen bertemu. Bohong. Tidak mungkin Imam Abu Hanifah bertemu saya malam-malam. Beliau selalu siang hari ketika ke sini. Betul, beliau sekarang pengen bertemu. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, "Ya khalifah, saya di sini pengen bertemu dengan engkau." Dengar suaranya Imam Abu Hanifah, khalifah keluar, astagfirullahaladzim, langsung pakai baju. Ya khalifah, ini imam. Iya. Langsung, wahai Abu Hanifah, apa gerangan malam-malam sampai ke sini? Ada kepentingan apa? Saya dengar tetangga saya di penjara. Oh iya. Kalau boleh nebus, saya akan tebus, bebaskan dia. Saya akan bayar berapa dia. Padahal tetangganya sudah gangguin. Dia beliau ngajar, muridnya ngaji, bunyi-bunyi berisik. Di penjara, Imam Abu Hanifah siap bayar untuk menebus tetangganya itu yang di penjara. Kalau boleh saya tebus dia berapa? Tidak perlu Imam. Kalau jenengan yang minta, saya akan bebaskan. Insya Allah besok saya laporkan kepada penjaga penjara untuk bebaskan. Saya tidak butuh besok, butuh sekarang. Kaget, khalifah kaget. Siapa orang ini? Kok istimewa sampai Imam Abu Hanifah malam-malam pergi ke khalifah untuk bebaskan ini, dan malam itu juga tidak mau besok, bahkan mau dibeli oleh Imam Abu Hanifah. Kaget khalifah ini. Akhirnya khalifah nanya, wahai Imam Abu Hanifah, kenapa engkau sampai begitu kuat untuk membebaskan orang ini? Siapa beliau? Beliau adalah tetangga saya. Apa istimewanya beliau? Tidak ada yang istimewa. Terus kenapa engkau mau membebaskan, bahkan rela mau menebus orang ini sehingga bebas dari penjara? Dan malam ini juga saya hanya menjalankan perintah dari Rasul saya. Saya hanya menjalankan perintah dari Allah. Saya hanya menjalankan perintah dari Nabi saya. Apa perintahnya? Fal yukrim jarahu. Hormati tetangga. Dia adalah tetangga saya. Kaget. Khalifah kaget. Dia tetangga saya dia. Saya berani bayar. Padahal sudah bikin berisik. Baru ketika dibebaskan tetangganya oleh Imam Abu Hanifah, baru dia bilang, syairnya berubah. Yang awalnya dia bersyair, tidak ada orang yang menanggapi bahwasanya saya hidup sia-sia,
tiba-tiba dia bersiir bahwasanya ada orang yang menghargai saya. Dan ketika itu juga dia bertetangga baik dengan Abu Hanifah. Kilah dia bukan orang Islam dan ketika itu juga masuk Islam. Jadi pada zaman dulu orang masuk Islam itu belajar dari kebiasaan seseorang. Apa? Ini ajaran Islam. Ini loh perintah Nabi saya. Ini loh yang diajarkan oleh Nabi saya. Sehingga orang Kristen, orang ini mau masuk Islam dengan senang hati. Zaman sekarang enggak. Kristen perang, Kristen bom. Lama-lama Islam dianggap sebagai teroris. Tegakkan keadilan. Bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kotor. Banyak kan kita saksikan, kata hancurkan rezim Jokowi, ya kan, berapi-api, sehingga orang kaget, apalagi orang awam. Oh, itu kiai itu bentak-bentak kayak orang demo, apa itu ajaran Rasulullah? Kaget. Orang Kristen juga kaget. Allah, saya mau masuk Islam. Kenapa? Demo kerjaannya. Enggak mau saya masuk Islam. Apa? Demo mulu sampai ada 212. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati. Dalam Al-Qur'an jelas. Ajak orang-orang itu ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'idatil hasanah, dan mau'idah hasanah, supaya orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, orang-orang Buddha tertarik dengan hikmah yang dikerjakan oleh orang-orang Islam. Tertarik sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam, berbondong-bondong untuk mengikuti ajaran-ajaran Islam. Sekarang kan banyak mengatasnamakan jihad. Jihad perang sama siapa? Iya kan? Jihad mau perang sama siapa? Wah, itu Jokowi rezim. Nah, itu orang Islam loh baca syahadat. Zaman Nabi tidak ada. Perangnya sama orang ngaku Nabi, atau perang dengan orang Kristiani, orang Nasrani yang betul-betul mau perang. Bahkan Rasulullah pernah bertetangga dengan orang-orang Nasrani, tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang tidak ngajak perang. Perangnya sama siapa? Sama orang yang mau perang. Permasalahan kita sekarang diadu domba. Yang diadu domba siapa? Pemerintah dan ulama. Pemerintah diadu domba dengan ulama. Yang adu domba diam aja. Yang ulama panas. Padahal diadu domba. Ibarat contoh di sini SMK Nurul Hidayah. Ada TKJ, ada TB. Diadu domba. Oh, bagusan TKJ. Bagusan TB. Diadu domba. Yang adu domba sekolahan lain. Yang adu domba diem aja, lihat itu. Sama-sama SMK Nur Hidayah Tengkar. Yang lain lihat itu sama-sama Indonesia Tengkar. Apa? Pemerintah dan ulamanya Tengkar. Yang lain ketawa aja. Padahal sama-sama Indonesia. Diadu domba oleh pihak lain. Terbawalah kita. Ya, seakan-akan kita mereka salah dan kita benar. Nah, ini yang terjadi. Makanya yang paling benar adalah sesuai dengan hadis Nabi, apa? Fal yukrim jarahu, hormati jarahu, tetangga. Itu bagian hadis yang kedua. Kemudian bagian hadis yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa man kana, dan barang siapa yu'minu billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir,
falyukrim dhaifahu, hormati tamu. Ustaz, saya kedatangan tamu Ustaz, tapi tamunya salah sasaran. Hormati. Hormati. Kenapa? Dia sudah jauh-jauh perjalanan untuk datang, walaupun salah alamat. Saya pernah salah alamat. Cerita, berbagi pengalaman. Saya salah alamat. Saya cari rumahnya guru SMK, Bu Dewi, untuk ngambil pesanan saya. Cari, nanya, rumahnya Bu Dewi mana? Oh, sana. Akhirnya ketemu. Assalamualaikum, mau nanya rumahnya Bu Dewi. Oh, ini Pak. Oh ya. Saya ketok, Assalamualaikum. Bu Dewi ada, Bu. Oh, ada Pak, monggo. Duduk ya. Ditemunin. Dari mana Pak? Dari koncer. Oh, koncer jadian Pak? Iya. Enak ngomong sama istri saya. Dari koncer jadian? Iya. Oh, ada perlu apa ya Pak? Oh, enggak, ngambil nih jahitan. Kebetulan di ruang tamu ada mesin jahit. Ambil jahitan. Kaget tuan rumah. Tuan rumah kaget. Bu Dewinya ada. Langsung, loh, Dewi ada di belakang, tapi bukan ibu. Loh, iya, belum menikah masih. Oh ya, tak panggil. Keluar, loh, kok bukan Bu Dewi? SMK Nurul Hidayah kata saya. Ini Dewi Pak. Kok jenengan tadi nyambung? Saya bilang koncer kok jatian. Iya, ini mundok di jatian. Mana? Darul Hikmah. Oh, ternyata mondok di Darul Hikmah. Namanya Dewi. Akhirnya cari lagi saya rumahnya guru SMK Nurul Hidayah. Tapi beliau sudah menyambut saya dengan baik. Menyambut saya dengan baik. Teringat yukrim dhaifahu, menghormati tamu, juga dijelaskan dalam Al-Quran banyak. Dalam surah Az-Zariyat ada, dalam surah Hasyr ada. Dalam surah Hasyr dijelaskan tentang Muhajirin dan Ansar, tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kedatangan tamu ketika itu. Kedatangan tamu, kemudian tamunya Rasulullah ini lama. Rasulullah memeriksa kepada istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan yang akan diberikan kepada tamu? Maaf ya Rasulullah, di sini tidak ada makanan. Rasulullah keluar lagi ke istri yang lain. Apakah ada makanan untuk disajikan kepada tamu kita? Tidak ada wahai Nabi. Keluar lagi Rasulullah ke istri yang lainnya. Apakah kamu punya makanan? Saya kebetulan ada tamu sekarang untuk disajikan kepada tamu. Ternyata istri Rasulullah sama jawab, tidak ada makanannya Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah pergi ke masjid. Nyampe di masjid Rasulullah pengumuman, wahai sahabat-sahabatku, saya kedatangan tamu sekarang dan saya tidak ada yang mau disajikan kepada tamu. Mungkin dari kalian punya sedikit makanan yang bisa disajikan kepada tamu saya. Kemudian ada sahabat mengacungkan tangan. Ya Rasulullah, biarlah tamu jenengan untuk makan malamnya di rumah saya ya Rasulullah. Oh iya, terima kasih. Akhirnya apa? Malam hari tamunya dibawa ke rumah sahabat Nabi. Kemudian nyampe di rumah, dia meriksa, nanya sama istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan untuk tamu Rasulullah? Sebenarnya ada wahai suamiku, tapi itu kami sisahkan untuk anak kita. Selain itu tidak ada sudah. Karena sudah kadung nyanggupin, sudah bilang suaminya, hiburlah anak-anak kita dulu. Biarkan anak-anak kita terlelap. Sisakan makanan itu untuk tamu Rasulullah. Akhirnya apa? Ketika tamu datang, lampu dimatikan, pura-pura diperbaikin, anaknya tidur, tamu tersebut makan dengan lahap. Kita jangan sampai hadir sebelum tamu itu merasa kenyang.
Iya, itu yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Keesokan harinya datang, Rasulullah mengatakan dan berterima kasih kepada sahabat tersebut. Ini contoh cara menghormati tamu. Dalam surah Az-Zariyat disebutkan, hal ataka hadis dhaif Ibrahim al-mukramin. Hal ataka hadis dhaif Ibrahim al-mukramin. Apakah kamu tahu tentang ceritanya tamunya Nabi Ibrahim yang mulia? Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Idza khalu alaihi faqalu salama. Idza khalu alaihi, ketika tamu itu masuk, faqalu salama, mengatakan salam, assalamualaikum. Qala salamun qaumum munkirun. Nabi Ibrahim menjawab, waalaikumsalam qaumun munkirun, orang yang tidak dikenal. Nabi Ibrahim kedatangan tamu tengah malam. Dalam ceritanya, Nabi Ibrahim kedatangan tamu tengah malam dan tamunya tidak dikenal. Coba bayangkan, Anda kedatangan tamu tengah malam, jam 1 malam, tamu nok-tok rumahnya Randy. Assalamualaikum. Tengah malam, Waalaikum. Dibuka betul, loh siapa ini? Ini kayaknya bukan orang Jatian ini. Ini bukan orang Sumber Salam. Ini bukan orang Koncer. Bukan orang Bondowoso kayaknya ini. Ngomongnya logatnya beda. Ini bukan orang jauh. Tiba-tiba sama Randy dibuka pintunya, disuruh masuk apa enggak? Tamu luar loh, malam-malam jam 1. Bukan orang Bondowoso. Lah, Nabi Ibrahim apa? Disuruh masuk tamunya. Faraghah, ketika Nabi Ibrahim diam-diam, faragha ila ahlihi, Nabi Ibrahim diam-diam pergi ke keluarganya. Faja'a bi'ajlin samin, dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Ibrahim datang membawa daging sapi yang besar. Ya, bawa daging sapi yang besar. Kilah disebutkan Nabi Ibrahim nyembeli sapi. Dikatakan masih nyembelih sapi. Ada yang mengatakan bahwasanya itu persediaan daging sapi Nabi Ibrahim untuk suatu hal, tapi daging sapi itu disediakan semuanya kepada tamu. Caranya Nabi Ibrahim menghormati tamu tak dikenal. Beda kalau tamu saudara jauh datang. Ini tamunya tidak dikenal. Nabi Ibrahim tidak pernah jumpa. Datang ke rumah Nabi Ibrahim dihargai dengan ajlin samin, dengan daging yang besar. Iya. Kemudian dihidangkan, ala ta'kulun, monggo silahkan makan. Dihidangkan, dipersilahkan. Kemudian baru Nabi Ibrahim kaget. Kenapa? Tamunya tidak mau makan. Coba perhatikan. Kalian sudah susah-susah buat makanan dihidangkan kepada tamu, tiba-tiba tamunya tidak mau makan. Sudah buat kopi susu ini dikasihkan ke tamu, tamunya tidak mau minum. Kesel enggak? Tahu gitu tidak usah buat saya. Tahu Nabi Ibrahim enggak? Bahkan Nabi Ibrahim kaget tidak makan. Enggak. Ternyata tamunya adalah malaikat. Fa'ujasa minhum khifah. Dan Nabi Ibrahim merasa takut, merasa terpojok. Qalu la takhaf, jangan takut. Fabasyarnahu bighulamin alim. Saya ke sini membawa kabar gembira. Ghulamin alim, tentang seorang anak yang pintar. Apa? Nabi Ishaq alaihissalam. Bahwasanya diketahui istrinya Nabi Ibrahim, Siti Sarah, tidak memiliki keturunan, bahkan sampai umur tua dan sudah dianggap tidak bisa memiliki keturunan. Tiba-tiba datang tamu, ternyata seorang malaikat memberi kabar kepada Nabi Ibrahim bahwasanya kamu akan memiliki keturunan dari istrimu Sarah. Kaget Nabi Ibrahim, istri saya sudah umur tua kok bisa mau punya anak. Baru lahirlah Nabi Ishaq alaihissalam. Dan malaikat itu kembali berpamitan kepada Nabi Ibrahim dan kembali dan pergi kepada kaumnya Nabi Lut.
Dan pada malam itu juga kaumnya Nabi Lut dibaliklah kota Lut oleh dua malaikat tersebut. Itu sebagian kisah tentang menghormati tamu. Kita tidak usah butuh ini, kita pelajari apa yang terjadi pada Rasulullah, apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim AS, bahwasanya menghormati seorang tamu itu sangat penting. Ketika kita mampu menghormati tamu, insya Allah kita ketika bertamu kepada rumah teman, rumah saudara juga akan dihormati, sama-sama dihormati. Ketika kita sering memberikan sedekah, insya Allah orang juga akan sering berbuat baik kepada kita. Ketika kita sering membantu orang lain, insya Allah kita juga akan dibantu oleh orang lain. Ketika sering berkata baik tentang orang lain, tentunya orang lain juga akan berbicara baik tentang diri kita. Itu adalah hukum yang ada di dunia. Semuanya akan kembali kepada kita. Apa yang kita tanam, insya Allah kita akan memetik buahnya. Kita nanam kebaikan, kita akan petik kebaikan. Kita menanam keburukan, kita akan memetik keburukan. Kita menanam buah apel, tentunya akan berbuah apel. Tidak mungkin berbuah pisang. Itu roda kehidupan. Dan alhamdulillah, insya Allah ini hari terakhir. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, dari cerita Rasulullah, dari cerita Imam Abu Hanifah, dari cerita Imam Hasan al-Basri, untuk selalu mengatakan kebaikan, untuk selalu menghormati tetangga, dan untuk menghormati tamu. Dan juga pesan saya, falyakul khairan, katakanlah kebaikan. Mau nanti ketika aktif sekolah, tiba-tiba saya mendengar dari kalian berkata kotor, berkata latah, ya, atau berkata yang jorok-jorok di sekolah, insya Allah mulai besok tertanggal 28 April 2021 Yayasan Nurul Hidayah insya Allah diliburkan dan kembali ke pondok pada tanggal 23 Mei 2021. Dan untuk yang SMK libur sekolah tertanggal 28 April dan kembali masuk ke sekolah tanggal 24 Mei. Jadi kembali ke pondok 23, ya, kembali ke pondok 23, dan tanggal 24 hari Senin SMK sudah langsung aktif, ya, sesuai dengan kalender pendidikan tahun 2020-2021. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri. Sudah cukup, semoga bermanfaat pengajian kita dari awal sampai hari ini, dan semoga kita tetap semangat di rumah menjalankan ibadah puasa, tetap semangat mencari ilmu walaupun cara belajar di rumah. Ala hadiniyah wa ala kulli salih al-Fatihah. Mungkin itu dari saya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana anfa'na